Tuh, dia langsung keluar asapnya. Buset. Salah satunya dengan ya jatuh handphone. Halo, gimana nih kabarnya kamu yang di sana setelah nyaris 2 bulan di rumah aja? Udah mulai lupa hari? Atau mungkin lupa diri? Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Ngomongin masalah kesehatan, banyak banget cara untuk menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan alat yang bakalan aku review di video kali ini. Sebelum kita masuk ke review alat ini tuh, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan share ke semua media sosial kalian, karena setiap minggunya akan ada review-review atau tips-tips yang bermanfaat buat kalian. Oke, jadi alat yang mau aku review ini adalah diffuser rangkap humidifier. Alat ini tuh ngeklaim kalau dia itu bisa memperbaiki udara yang ada di suatu ruangan. Bisa di rumah ataupun juga di kantor. Nah, jadi yang sehat itu bukan kamu aja, tapi orang-orang di sekitar kamu. Dan ini dia alatnya. Untuk yang masih bingung sebenarnya diffuser, humidifier, purifier itu apa sih bedanya? Kalian bisa cek di babak Google, oke? Sebelum kalian cari alat ini di toko online, kalian harus make sure dulu apakah diffuser atau humidifier itu bisa ditetesin essential oil. Soalnya aku pernah nemu di toko online kalau si diffuser atau humidifier yang mereka jual itu ada yang tidak bisa ditetesi oleh essential oil. Nah, kenapa aku pengen banget review si diffuser ini? Karena menurut aku selain manfaatnya yang bagus, terus juga yang paling penting adalah harganya ramah di kantong. Mungkin kalau kalian lihat di pasaran banyak banget diffuser atau humidifier itu yang harganya sejutaan ke atas. Nah, kalau yang satu ini harganya sejutaan ke bawah. Nanti aku bakalan kasih tahu di mana aku belinya dan harganya. Terus dia ini bisa membantu pernapasan kita jauh lebih sehat, baik ketika tidur maupun dalam ruangan yang ber-AC. Berdasarkan deskripsi yang ada di toko online-nya, di Shopee, di tempat yang aku beli humidifier ini, dia ngeklaim bahwa si humidifier ini punya beberapa teknologi canggih. Alat ini tuh punya teknologi ultrasonic humidifier. Nah, teknologi ini tuh maksudnya saat si humidifier itu dihidupkan, dia akan ada pada mode silent. Karena ada beberapa humidifier itu di saat kita hidupin, itu bakalan agak mengeluarkan bunyi-bunyi yang berisik. Kelebihan lainnya dari alat ini tuh, dia punya sistem automatic power off. Menurut aku, automatic power off ini sangat berguna untuk mencegah si alatnya menjadi overheat. Karena pas kita nuangin air ke dalam tangkinya, tanpa kita sadari, karena kita mungkin kelamaan hidupin, terus kita lupa matiin, nah si humidifier itu akan menjadi overheat dan akan cepat merusak si humidifiernya. Saran dari aku, kalau bisa diffuser atau humidifier itu jangan dihidupkan 24 jam non-stop ya. Kelebihan lainnya itu dia punya tangkinya itu gede banget. Karena si tangkinya itu bisa menampung 400 ml, jadi di si diffuser dan humidifier ini bisa dihidupkan 8 hingga 10 jam. Dan pemakaian listrik humidifier ini tuh cuma 14 watt. Kecil kan? Nah, pertama kalian beli paket ini tuh, beli si humidifier ini, kalian akan mendapatkan si humidifiersnya sendiri. Nah, humidifier ini ada 2 bagian, jadi ada tutupnya. Nih, tutupnya. Terus sama tangkinya. Kemudian kalian juga bakalan dapet si tangki air. Bukan tangki air sih, jadi ini tuh alat buat naruh si air kita, terus buat dimasukin ke dalam humidifier ini. Tuh, kayak gini. Nah, yang terakhir kalian itu bakalan dapetin si colokannya. Nih, ya. Colokannya itu udah bentuknya yang buat ke listrik, jadi udah nggak perlu lagi yang disambung dengan adaptor. Aku tuh seneng banget sama humidifier yang aku dapetin ini, karena modelnya itu cantik banget, desainnya bagus. Dia itu bukan kayu ya, cuman
utuh. Dia itu bukan kayu, cuma dia itu desainnya itu apa ya, menyerupai seperti kayu gitu. Selain kelebihannya tadi, juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, mungkin humidifier ini tidak punya remote, jadi nggak bisa kontrol jarak jauh. Sebelum aku nyobain, aku mau infoin bahwa nanti di akhir video aku akan ngasih tahu tips untuk merawat dan membersihkan humidifier. Di sini aku udah nyediain air mineral atau air yang bisa diminum, jadi nggak pakai air mentah. Aku bakal masukin dulu aja 120 ml karena ini sebagai contoh aja. Biasanya sih aku masukinnya sampai 400 ml. Ya, maaf ya agak rempong soalnya nggak ada meja. Jadi kudu sedikit usaha. Nah, kemudian si humidifier tuh kita buka, terus kita langsung masukin aja deh. Nah, terus aku tetesin essential oil. Kalian itu bisa pakai essential oil apa aja yang kalian suka. Nah, di sini aku pakai yang lavender. Seharusnya 4 tetes itu, kalau 400 ml itu aku biasa netesin 5-6. Cuman karena ini cuma 120, kayaknya 3 kayaknya udah cukup sih. Kita colokin, ini udah dicolokin ke listrik. Terus di bawahnya itu ada, nah ini buat nyoloknya. Gitu, ada bunyi. Sekarang aku mau kasih lihat dulu tombol si lampu tadi yang udah aku jelasin. Ada warna biru, terus ada warna... Ini warna apa? Ya Allah, buta warna gue kayak. Untuk ngidupin si humidifiernya, kalian bisa tekan tombol mist yang ini. Nyala deh. Habis jaga lilin. Tuh. Lihat asapnya tuh gede banget, itu kenapa aku seneng banget sama alat ini. Gak semua diffuser yang murah itu asapnya segede ini, sebesar ini nih tuh. Oke, sekarang kita masuk ke tips untuk merawat humidifier atau diffuser ini. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih humidifier ini harus dibersihkan? Padahal ini kan salah satu alat untuk menunjang kesehatan. Tapi katanya si humidifier yang kotor itu justru akan melepaskan debu-debu dan partikel asing ke udara. Jadi itu bisa meningkatkan resiko alergi. Cara membersihkan si humidifier itu sangat gampang banget. Yang pertama, pastikan kalian sudah mematikan mesin humidifier atau diffuser ini dan mencabutnya dari listrik. Setelah kalian matikan, kalian harus mengosongkan tangki karena biasanya setelah pemakaian si humidifier ini biasanya tuh ada sisa-sisa sedikit air di tangkinya. Nah, itu harus kalian buang dulu ya. Yang kedua, kalian bisa menyikat pinggiran tangki humidifier itu dengan sikat gigi yang tidak terpakai dengan menggunakan air yang sudah dicampurkan dengan cairan cuka. Step selanjutnya, setelah kalian membersihkan bagian dalam humidifier, jangan lupa juga kalian untuk melap dengan lap basah si bagian luar humidifiernya supaya juga bersih. Kemudian langkah yang kelima, apa yang keenam ya? Kalian melap seluruh bagiannya dengan lap kering. Humidifiernya pun udah bisa kalian gunakan kembali. Setelah kita mengetahui kelebihan, kekurangan, fungsi, terus pengoperasiannya, alat yang secanggih ini aku belinya di toko online Shopee, aku belinya di sini. Nah, harga si diffuser ini adalah 240.000. Jauh banget harganya, lebih murah dibandingkan diffuser atau humidifier yang beredar di pasaran. Akhirnya itu dia review singkat humidifier yang aku beli di Shopee. Semoga bisa jadi pertimbangan kalian yang sedang mencari humidifier atau diffuser yang murah. Jika ada yang masih belum jelas atau yang ingin ditanyakan, kamu bisa komen di bawah ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku karena bakalan ada video baru setiap minggunya. Bye!